Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen proyek, meliputi pengertian, tujuan, dan tahapan. Manajemen proyek merupakan bidang ilmu yang berfokus pada kemampuan mengorganisir, merencanakan, dan melaksanakan proyek dengan efektif dan efisien. Disiplin ini mencakup penyusunan strategi, pengelolaan sumber daya, serta penanganan berbagai tantangan selama proses proyek untuk mencapai hasil yang optimal. Tujuannya, manajemen proyek adalah untuk memastikan proyek terselesaikan secara efisien dan efektif, mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan ataupun stakeholders. Nah, di sini beberapa tujuannya bisa dijabarkan dalam poin-poin skema berikut. Pertama adalah menentukan tujuan proyek. Yang kedua, mengelola ruang lingkup proyek. Ketiga, mengelola waktu, lalu mengelola biaya, mengelola sumber daya, mengelola risiko, berfokus pada kualitas, berinteraksi dengan stakeholders, dan menutup proyek dengan sukses. Pada tahapannya sendiri, dalam manajemen proyek bisa bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan, tetapi umumnya ada beberapa langkah umum yang sering diikuti dalam proses manajemen proyek. Yang pertama ada inisiasi atau initiation, kedua ada perencanaan atau planning, ketiga ada eksekusi atau execution, keempat ada pemantauan dan pengendalian atau monitoring and controlling, dan kelima ada penutupan atau closing. Adapun sedikit penjabaran mengenai tahapan dari proses manajemen proyek. Yang pertama ada inisiasi atau initiation, yakni penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek desain interior. Yang pertama bisa dari identifikasi pemangku kepentingan, lalu persiapan dokumen seperti proyek awal dan project briefing. Oke, selanjutnya ada perencanaan atau planning. Nah, di sini pengembangan rencana kerja dibuat secara terperinci termasuk jadwal, ada anggaran juga, alokasi sumber daya, dan strategi komunikasi untuk memastikan semua aspek desain dan konstruksi berjalan sesuai dengan tujuan. Contohnya seperti pada gambar di samping ini ya, ada template tentang membuat planning pada proyek desain interior. Yang pertama, kontennya di sini bisa dilihat pada link tersebut ya, ada services, supply schedule, client management, ada project management, financial management, vendor management, dan lain-lain. Bisa dilihat nanti contohnya di link yang sudah disertakan di bawah. Yang ketiga selanjutnya ada eksekusi atau execution, yakni pelaksanaan rencana proyek mulai dari desain hingga implementasi termasuk koordinasi dengan tim dan pemangku kepentingan, pengadaan bahan dan pengawasan kualitas pekerjaan. Jadi di sini proyek yang sudah disusun tersebut ya itu akan diimplementasikan ya, dieksekusi bersama dengan tim sesuai dengan skop pekerjaan masing-masing. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ada performance monitoring, ada issue resolution ya, di mana kita bisa menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi saat implementasi. Lalu ada documentation and knowledge management, yakni dokumentasi atau laporan tentang progres gitu ya, progres project tersebut. Ada change management ya, mungkin ada sekitar perubahan manajemen di dalamnya untuk bisa sesuai dengan track ataupun menyelesaikan proyek tersebut. Ada quality assurance ya, ada resource mobilizations. Selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian, yakni monitoring dan controlling, di mana pengawasan kinerja proyek terhadap rencana yang telah ditetapkan, pengelolaan perubahan, dan penyelesaian masalah untuk menjaga proyek tetap sesuai dengan jadwal dan anggaran. Di mana monitor and control project itu bisa dibagi ke dalam beberapa tahapan. Di sana ada execute and revise communication plan ya. Jadi bagaimana cara kita mengeksekusi dan berkomunikasi sesuai dengan rencana. Lalu ada
execute and reverse project schedule, ya, mengeksekusi project sesuai dengan rencana ataupun schedule. Lalu ada monitor and management, lalu ada facilities project change management, ada manage and track decision. Dan terakhirnya adalah gather project status object atau updates, atau menyatukan, ya, mengumpulkan semua status-status yang update tentang project yang dilaksanakan. Lalu yang kelima ada penutupan ataupun closing, yakni penyelesaian proyek desain interior termasuk penyerahan akhir kepada klien. Ada evaluasi hasil, ya, ada dokumentasi akhir, dan pembubaran tim proyek, ya. Untuk contoh dokumennya atau biasa disebut dengan BAST, ya, berita acara serah terima, itu bisa dilihat pada form di samping. Ini ada mungkin yang atas ada kop surat BAST, lalu ada waktu dan tempat terjadinya, siapa yang ada kedua belah pihak di dalamnya, lalu ada tanda tangan atau serah terima persetujuan dalam oleh pihak pertama dan pihak kedua, seperti itu. Sekian sedikit materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.